Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan World Wide Web yang tentang e-commerce. Nama saya Hanif Istira, NIM saya 2017 08 010 70. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang perkembangan e-commerce. E-commerce termasuk salah satu istilah pada perdagangan elektronik. Awalnya perdagangan elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang memanfaatkan transaksi komersial. Misalnya mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan web atau pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web. Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Sehingga antara pada era 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Kedua adalah pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam dunia bisnis dan perinternetan. Penggunaan sistem e-commerce sebenarnya dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual retailer. Misalnya bagi pihak konsumen, menggunakan e-commerce dapat membuat waktu berbelanja yang menjadi singkat. Selain itu, harga barang-barang yang dijual melalui e-commerce biasanya lebih murah dibandingkan harga di toko, karena jalur distribusi dari produsen barang ke pihak penjual lebih singkat dibandingkan dengan toko konvensional. Jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce secara umum, aktivitas dari e-commerce mencakup berbagai aktivitas mulai dari direct marketing, search job, online banking, e-government, e-purchasing, B2B exchange, commerce, m-commerce, auction, travel, online publishing, and consumer service. Dalam aplikasinya, e-commerce dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu B2B dan B2C. B2B adalah business to business dan B2C adalah business to customer. Dalam perkembangannya, B2B lebih pesat dibandingkan B2C. B2B dalam e-commerce umumnya menggunakan mekanisme EDI atau disebut Electronic Data Interchange. Dan inilah keuntungan e-commerce pada produsen. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada produsen untuk meningkatkan pemasaran produk atau servisnya secara global. Kedua, mengurangi penggunaan paper atau kertas di berbagai aktivitas, mulai dari tahapan desain, produksi, pengepakan, pengiriman, distribusi, hingga marketing. Ketiga, mengurangi waktu delay dari pengiriman dan penyimpanan karena antara sistem produksi, pengepakan, penyimpanan, dan distribusi terkoneksi secara online. Yang keempat adalah membantu perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk atau servis yang sangat spesifik yang tidak dapat dipasarkan dalam bisnis secara fisik karena keterbatasan konsumen, tempat, dan biaya promosi yang tinggi. Kelima, mengurangi waktu dan biaya promosi dari produk atau servis yang dipasarkan karena tersedianya informasi secara menyeluruh di internet sepanjang waktu. Dan ini adalah keuntungan e-commerce pada konsumen. Yang pertama adalah memberikan kesempatan konsumen yang berada di belahan dunia manapun untuk dapat menggunakan sebuah produk atau servis yang dihasilkan dari belahan dunia yang berbeda dan melakukan transaksi dan meraih informasi dari pihak pertama sepanjang tahun. Memberikan kesempatan konsumen untuk mendapat produk atau servis terbaik dari berbagai pilihan yang ada karena konsumen mendapat kesempatan untuk memilih berbagai jenis produk atau servis secara langsung. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman, sehingga akan sangat menguntungkan produsen untuk meningkatkan kualitas produk atau servisnya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Dan ini adalah keuntungan e-commerce pada masyarakat. Semakin banyak manusia yang bekerja dan beraktivitas di rumah dengan menggunakan internet,
berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja, belanja, dan aktivitas lainnya, sehingga mengurangi kemacetan jalan dan mereduksi polusi udara. Yang kedua adalah meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produk atau servis yang terbaik karena perusahaan yang mengeluarkan produk atau servis dapat menjualnya lebih murah karena biaya produksi yang rendah. Yang ketiga adalah mengurangi pengangguran karena masyarakat semakin bergairah untuk berbisnis karena cara kerja yang gampang tanpa modal yang besar. Terakhir adalah hambatan dan peluang. Yang pertama adalah dukungan pemerintah, yang kedua perkembangan infrastruktur yang lambat, kurangnya sumber daya manusia, dukungan dari institusi finansial seperti bank dan asuransi, dan yang terakhir adalah perbaikan sistem perdagangan yang ada. Dan kesimpulannya adalah semua yang dijelaskan tadi merupakan gambaran dari e-commerce dan kemungkinannya sebagai alternatif sistem bisnis yang baru di Indonesia. Dengan berbagai kendala utama yang masih harus dipecahkan bersama-sama, bukan hanya di antara pemerintah, pelaksana, dan praktisi e-commerce, pebisnis, juga rakyat secara menyeluruh. Karena dalam pelaksanaannya, e-commerce jika telah didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai dapat menjadi alternatif bagi sistem bisnis yang baru, yang sangat sesuai dengan kondisi geografis dari Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia secara iklim bisnis Indonesia. Selain itu, e-commerce menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil dan menengah dan menjadi salah satu jalan untuk mengurangi pengangguran yang ada karena sistem implementasinya yang sebenarnya cukup sederhana dan gampang. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan mempresentasikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.